Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas cara turunnya Al-Quran. Cara turun Al-Quran itu bagaimana? Pertama adalah pemaparan dari Syekh Nuruddin Muhammad Ether. Menurut beliau ada 3 cara turunnya wahyu sesuai dengan surah Asy-Syura. Wama bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya iznihi ma yasha innahu alimun hakim. Berdasarkan ayat ini, menurut Syekh Muhammad Ether ada 3 cara turun wahyu Al-Quran. Pertama, disampaikan apa yang hendak disampaikan oleh Allah kepada Nabi secara langsung dengan isyarat yang samar dan cepat tanpa adanya perantara. Langsung disampaikan. Isyaratnya ada di ayat ini, ayyukallimullahu illa wahyan. Langsung disampaikan oleh Allah dengan isyarat yang samar dan cepat. Kedua, wahyu itu caranya disampaikan kalam Allah kepada Nabi dari balik tabir. Bisa disampaikan dari balik tabir, au min wara'i hijabin. Tidak berhadapan secara langsung, tapi ada hijab yang menghalangi. Kemudian pada ketiga, au yursila rasulan. Allah mengutus malaikat kepada Nabi dan disampaikanlah kepada Nabi apa yang telah Allah perintahkan untuk disampaikan. Cara turunnya Al-Quran sedang menurut Syekh Mana Khalil Al-Qattan di dalam kitab Mabahisul Ulumil Quran pada bab cara turunnya Al-Quran terbagi menjadi 2 cara. Pertama, dengan perantara malaikat penyampai wahyu Jibril. Kedua, tanpa perantara. Pertama dengan perantara. Perantaranya siapa? Malaikat penyampai wahyu. Siapa? Malaikat Jibril. Kedua, tanpa perantara. Langsung Allah yang menyampaikan. Bagaimana gambarannya ketika memakai perantara malaikat Jibril? Ketika malaikat Jibril hendak menyampaikan wahyu, terkadang langsung tampak di hadapan Rasulullah dengan rupa malaikatnya. Langsung tampak di hadapan Rasulullah dengan rupa malaikatnya dan menyampaikan wahyu. Ada kalanya terkadang tampak di hadapan Rasul dengan rupa manusia yang dapat dilihat dan didengar. Terkadang malaikat itu berupa manusia, menjadi manusia, kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan wahyu. Banyak contohnya. Contohnya dalam hadis-hadis ketika ada orang asing tiba-tiba bertanya pada Rasulullah, kemudian Rasulullah dijawab. Itu berupa malaikat. Terkadang turun kepada Rasul dengan samar, cepat dan tak terlihat, tetapi tampaklah perbedaannya pada Rasul dalam menerima pengaruh wahyu itu. Terkadang tiba-tiba wahyu itu datang, langsung terbisik dengan samar, dengan cepat pada diri Rasulullah, sehingga pada saat itu Rasulullah dia terdiam dan ada hal aneh yang terlihat pada diri Rasulullah dari efek penerimaan wahyu itu. Karena menerima wahyu ini berat. Berat karena berhadapan dengan malaikat. Makanya nanti kenapa harus ada dari balik hijab, dari balik tabir, karena menerima wahyu itu berat. Atau kadang datang kepada Rasul berupa suara seperti dentuman lonceng yang mempengaruhi faktor-faktor pendengaran dan kesadaran dan pendengarannya. Atau tiba-tiba ada suara yang berbunyi keras. Sehingga sebagai manusia Rasulullah itu merasa berat sekali. Dan ini adalah tahap paling berat dalam penerimaan wahyu. Tiba-tiba ada suara seperti dentuman lonceng, sehingga mengganggu kesadaran dan pendengaran beliau. Ada yang tanpa perantara. Wahyu itu turun pada Rasul tanpa perantara, tanpa malaikat, langsung. Terkadang satu, lewat mimpi yang benar dalam tidur, lewat sebuah mimpi. Lewat mimpi, wahyu itu datang dari mimpi. Contohnya seperti dalam sebuah hadis dari Sayyidina Aisyah, beliau berkata, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi bagi Rasul adalah mimpi yang benar di waktu beliau tidur. Beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. Ada kalanya wahyu itu datang lewat mimpi. Kedua, wahyu itu ada kalanya datang langsung tanpa perantara, akan tetapi dari balik tabir,
dari balik hijab. Contohnya pada Quran surah Al-A'raf ayat 143, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa langsung berbincang-bincang dengan Allah. Tapi pakai hijab, pakai tabir. Maksud pakai tabir itu tidak langsung berhadapan secara langsung, tidak berhadapan secara langsung maksudnya. Karena ranahnya beda, manusia. Tentunya kalau tidak ada hijab berat, semakin berat. Agar tidak berat, maka pakai hijab. Ada kalanya turun pada, contohnya juga seperti pada terjadi pada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. Pada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah juga bertemu dengan Allah, juga berbincang dengan Allah perihal kewajiban sholat yang 5 waktu. Tapi tidak berbicara secara langsung. Ada hijab yang menghalangi, ada tabir yang menghalangi. Bukan tabir-tabir seperti bayangan kita, bukan. Intinya menghalangi antara keberadaan manusia dan Tuhan dan Allah, atau keberadaan antara manusia dan malaikat. Al-Quran sebagai wahyu. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara beransur-ansur dalam kurun waktu 23 tahun. Sejak dimulainya wahyu pada usia 40 tahun sampai wafatnya Rasul pada usia ke-63 tahun. Maka Al-Quran itu tidaklah turun secara langsung sebagaimana kitab sebelumnya. Kalau Al-Quran kitab sebelumnya turun secara langsung, mushaf sebelumnya turun secara langsung. Tapi kalau Al-Quran tidak, secara beransur-ansur. 5 ayat, 10 ayat, 1 surat, atau lebih sedikit, tergantung situasi dan kondisinya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 32. Hikmahnya itu apa? Banyak sekali hikmahnya. Kenapa Al-Quran itu turun secara beransur-ansur? Di antaranya itu adalah, 1, dapat meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam berdakwah, sehingga dengan sedikitnya, dengan beransur-ansur itu lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah memudahkan pemahaman dan menghafal bagi para sahabat. Karena sedikit demi sedikit, maka untuk difahami itu lebih mudah, untuk dihafal lebih mudah. Itu adalah poin Al-Quran sebagai wahyu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jika tidak ada yang dipahami, silakan diputar kembali videonya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, insyaallah saya akan memberikan pertanyaan. Maka kalian bisa mempelajari ulang apa yang sudah disampaikan, baik itu dari tema Al-Quran ataupun tema wahyu yang baru saja kalian simak, baik itu melalui bahan ajar berupa dokumen yang sudah tersedia di timeline kelas, atau berupa video yang bisa kalian tonton di link yang sudah tersedia, atau langsung melihatnya di YouTube dengan channel Kertas Buta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.